profil pimpinan Bawaslu Kendal periode 2018-2023. Wadilia, kemudian saya, Mas Firman, Pak Wahidin Said dan Pak Ubaidillah. Kemudian Pak Wahidin Said ini mengundurkan diri dan Pak Ubaid kapundut ya. Kemudian diganti oleh Pak Abdul Hamid dan Mas Ahmad Guzadi. Ini ada profil. Selanjutnya penutup. Ini adalah catatan-catatan kita. Setelah melalui banyak proses menyusun buku, menggali data, susahnya menggali dari ingatan orang, susahnya menggali dari dokumen, maka kemudian sebenarnya kerja-kerja pengawas pemilu itu perlu diabadikan dalam berbagai bentuk sehingga mudah untuk diakses. Ternyata laporan akhir kita yang tebal-tebal seperti itu pun bikin mumet untuk dibikin buku. Jadi salah satu cara paling baik untuk mengabadikan adalah dibuat buku, karena buku itu sudah ringkas, sistematis. Setelah itu di PDF-kan, kemudian didaftarkan di Perpustakaan Nasional dan sebagainya. Selanjutnya, Mas. Next, ini kegiatan-kegiatan pada tahun 2022 ini. Jadi 2002 awal sampai bulan Juli kemarin. Peningkatan SDM, menyusun buku, ini menyusun buku yang sudah ada, kerjasama dengan LSCP, ada peningkatan kapasitas public speaking. Jadi bagaimana gaya MC seperti tadi itu produk dari public speaking. Kemudian menulis berita dan video, apel siaga, penerbitan buletin juga, simulasi sengketa proses pemilu, kemudian peningkatan kapasitas dalam bentuk legal drafting putusan. Nah, itu penguatan internal kelembagaan kita gencar terus di era Bawaslu ini. Lanjutkan, Mas. Nah, ini adalah profil yang di cover tadi ini. Jadi seluruh wajah yang ada di buku ini, sosoknya adalah beliau ini yang membuat. Yang membuat filosofi ini ya beliau. Kalau di dalam itu ada gambar kayak Kocok Benggolo, itu sebenarnya senyuman. Itu adalah orang yang sedang tersenyum karena ada senyumannya. Ini menandakan bahwa kita harus membaca buku ini dengan ceria. Nah, itu filosofi yang dibangun oleh desainer ini. Selanjutnya, buku ini diterbitkan oleh penerbit Bawaslu Kendal dan sudah terdaftar secara kelembagaan bahwa Bawaslu Kendal sebagai penerbit yang terdaftar di Perpustakaan Nasional, dan buku ini juga ada ISBN-nya, ada serinya. Di belakang ini adalah seri dari penerbitan buku ini. Dan buku yang sekarang dipegang ini adalah buku yang keempat. Sebelumnya ada satu buku khusus yang membahas pemilu 2019 yang judulnya adalah Sepak Terjang Bawaslu Kendal, Dinamika Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu 2019. Itu ada juga. Kembali, Mas. Ya, dari jauh, dari Semarang, dari Bawaslu Jateng ya. Kemudian para pengurus atau pimpinan Anwas dari tahun 2004 sampai sekarang ya. Dan teman saya dibantu oleh teman saya AKP Muhammad Taufik ya, yang dulu kalau keliling malam-malam dia pasti bawa pistol gitu. Oh iya, jadi nggak khawatir itu. Jadi menjelang perusahaan malam-malam kita berlima, beliau aman kita karena pistolnya ada di sini gitu satu. Jadi Mas Taufik, kemudian teman-teman yang lain nggak hadir, Pak Juwito ada di Bandung, Mas Darto agak kurang badan, dan Mas Rastomo. Ya, baik. Saya mungkin tak paling tertua di sini. Lahir saya tahun 50, jadi tahun 72 tahun sekarang paling tua. Makanya saya berani menantang sampai malam oke, gitu ya. Jadi ketika belum selesai udah pulang kalah dengan saya gitu ya. Insya Allah ya.
Dan ini rupa-rupanya dalam perpolitikan Indonesia itu kan malam itu menjadi sesuatu yang penting ya, termasuk pengumuman malam itu apa menurut organisasinya Mas Ali Martin itu kalau rapat sampai malam sampai subuh gitu. Baik, kawasan pemilu memang kita tidak lepas bicara politik. Dan hari ini saya bergembira sekali karena saya ditemani Mas Ali Martin, Dr. Ali Martin, MSc lulusan Universitas Indonesia. Ya, jadi kalau nanti dialog, jadi nanti kalau dialog tentang perpolitikan beliau, ya, termasuk ketika tadi menyitir bukunya Mas Arif yang editornya ada obor gitu. Itu mesti berpengaruh one bed one route ya toh? Karena itu dari Cina, beliau sekian bulan yang lalu baru dari Cina gitu. Dan obor itu katanya sudah berubah menjadi apa Mas? Per ya? PRI di Cina yang bentar lagi ke sini ya. Oke. Ya. Kemudian nanti seperti kita sepakat dengan Mbak Odi, saya nggak manggil ibu kalau itu terlalu tua itu, padahal masih muda itu ya. Beliau itu tetangga saya gitu loh. Nah, sekarang kita masuk judul bedah buku sejarah pengawasan pemilu, sebuah otokritik. Jadi ini kita sedang membedah buku, tapi kita sedang mengkritik sendiri gitu, termasuk ketika periode kami yang 2003 sampai 2004, termasuk juga periode selanjutnya kita kritik bersama-sama. Jadi membedah buku ini bukan dari saya narasumber, tapi semua mari kita bedah ketika kita sudah lihat presentasi dari teman-teman narasumber, termasuk dari Mas Rofiuddin, termasuk dari Mas Arif ini. Dan kebetulan saya itu orang birokrat, PNS pensiun 2010, tapi nggak pernah pensiun sampai hari ini, masih bekerja baik sebagai dosen, dan saya menjadi konsultan manajemen di rumah sakit Baul Hikmah ya. Kalau Bapak Ibu ke rumah sana dekat, kalau kebetulan saya lagi memberi konsultasi, seorang pembedah ya, itu filsafatnya adalah honesty. Honesty itu kejujuran. Orang membedah itu harus jujur apa yang terjadi ketika membedah. Kasus brigadir bisa aja dengan lemah lembut, tapi bisa aja menohok, ya kan? Ketika ngomong menggeliat, mungkin menupik, malu itu dan sebagainya, itu kan disebut kita juga. Nah, mari kita bareng-bareng bersama. Tapi saya tidak akan lupa apresiasi terhadap organisasinya Mbak Odi dan kawan-kawan ini. Jadi apresiasi dan harapan dan selamat dan sukses milad Bawaslu Kabupaten Kendal yang ke-4 ya. Dan bedah buku dan peluncuran buku Bawaslu. Ada harapan dari saya. Ini harapannya Mbak Odi ya, dan kawan-kawan untuk Bawaslu yang luar biasa ini. Semoga perjalanan panjang ya ke depan ya, kita mulai dengan rute baru yang meninggalkan jejak, dan apabila dilakukan terus-menerus akan menjadi jalan untuk masa depan yang lebih baik. Tepuk tangan. Yakin bisa sampai. Dr. Ali Martin kan ada yang namanya pattern matching, penyampaian persepsi. Divisi 1, divisi 2, divisi 4, divisi 5 ngomongnya apa? Kemudian dianalisis bersama, itulah hasil dari Bawaslu, bukan hasil dari divisi 1, divisi 2. Tunggu aja nanti saya ketemu langsung waktu dia di Semarang pada ulang tahun Polri datang, bilang saya dengan NHS itu masalah komunikasi sekarang, human relation. Kalau human relation ada hubungan antara manusia, sudah tidak terkait jabatan ketua, tapi antar manusia.
di Bawaslu itu bagaimana? Menurut saya begitu saya datang senyum orangnya. Itu gambaran psikologis seseorang. Ya. Beda ketika saya bilang mingkem, lihat lagi itu. Ini terjadi di organisasi. Ini adalah konteks organisasi dan manajemen. Karena manajemen itu tata aturan, tata saya kira sudah beres lah. Karena acuannya semakin beres. Sekarang saya akan mencoba, bukan menguliti ya Mas Arif, kita akan mencoba melihat tulisannya ini. Jadi, nah ini ya, Sir William Churchill, ya, negarawan dan tentara, Perdana Menteri Inggris tahun 1945 sampai 50. Dalam memoarnya yang luar biasa, dia menulis buku adalah suatu penderitaan dan tidak mudah. Menulis buku adalah suatu penderitaan dan tidak mudah. Maka kalau Bapak Ibu nanti membaca ini, ya, ini lihat, kalau kita membaca kekurangan, ya, kalau ada kurang dalam sebuah buku, itu suatu bukti penderitaan dari seorang penulis. Tepuk tangan. Merupakan sedemikian pentingnya dalam penanganan perkara. Anggotanya seperti klien. Jadi selama panjenengan jadi ketua itu mandang itu klien kita gitu loh. Nah kita coba. Kemudian coba kita akan lihat buku ini. Yang saya lihat, dan saya pahami dan saya resapi, ada satu hal yang bisa kita lihat juga. Saya ada gambar ini nih. Nah, ini ya. This is just interesting. Ini menarik nih. Karena ketika kita lihat di buku ini, mayoritas penyelenggara Bawaslu, anggota maupun pengurus, ini kebanyakan hobinya olahraga, termasuk silat, termasuk Pak Pri, ya, ketua silat, itu sakti banget itu, ya, itu. Makanya kalau saya sebagai seorang akademis, saya berpikir ada hubungan antara silat dengan aktivitasnya di Bawaslu. Makanya beliau itu kan beberapa periode, ya toh. Itu karena silatnya itu gitu ya, luar biasa. Kemudian yang kedua, sebentar. Saya lihat di profil ini, termasuk di profilnya Jawa Tengah, saya sudah lihat pengurus-pengurus Jawa Tengah. Ternyata mayoritas lulusan IAIN, Mas Rofi gitu loh. Di sini IAIN gitu loh. Betul ini. Coba percaya, KPU maupun Bawaslu itu mayoritas orang IAIN. Saya senang sekali karena orang IAIN pasti punya nilai dasar dalam melakukan atau menyelenggarakan pemilu. Oke Mas Rofi ya. Betul. Tepuk tangan buat IAIN. Ini saya lihat. Ini kan kita sedang bedah gitu ya. Kemudian ini BK, fakta yang dialami ini terakhir ya, aman sebagai MC berapa ini terakhir walaupun masih ada tapi terakhir ya. Ini jadi waktu itu saya dengan Mas Taufik dan kawan-kawan sedihnya bukan main. Fakta kedudukan Bawaslu terbentuk waktu 16 Juli 2003 selain kurang acceptable, ya bahasa Inggrisnya nggak karuan, tak memberi efek eksekusi terhadap laporan pelanggaran. Ketika melaporkan ke KPU nggak efektif, itu nangis sedih gitu. Kan hukumnya memang kita cuma melaporkan kayak tukang pos, ya toh? Nah itu, nah kedudukan Bawaslu layaknya tukang pos dan memiliki kewenangan yang terbatas. Sebagai subordinasi dari KPU, teman KPU pasti tahu, dan itu undang nggak bisa dipungkiri, ya kan? Ya, jadi subordinasi dari KPU dan instansi penegak hukum, ya. Selama daya beli masyarakat masih rendah, terutama di perkampungan. Kalau di kawasan elit jarang diketemukan politik uang. Nah sekarang tugasnya negara bukan urusan Panwas, bagaimana mensejahterakan masyarakat. Mantu saya punya
kebun sawit di Sumatera, harga per kilo waktu itu cuma Rp600 per kilo, bayangkan. Dan Lombok itu 200.000. Bapak kita nggak berdaya seperti itu. Nah ini kalau ini menjadi PR lah. Tapi itu bukan urusan Bawas, itu urusan negara, itu bagaimana agar kesejahteraan kita bisa maju. Nah ini Panwas ini tidak cuma di kantor ya. Jadi untuk ke depan itu Panwas itu justru di luar. Kalau Gedira pun menginput data, tapi selanjutnya di luar. Saya yang Mas Taufik sering keluar, dan satu hal yang habis kecelakaan, kalau tuh saya kecelakaan itu bisa masuk korannya mas-mas wartawan loh, di Cening mobil saya hampir jatuh, roda kiri sudah Cening, tahu ya Mbak, yang waktu itu tahun 2004 itu ngeri tuh. Kita ya Pak Mehmet ini luar biasa, usia 72 sudah usur yang harusnya tetapi luar biasa. Mbak Ude beserta jajarannya yang menyelenggarakan pada hari ini bedah buku ya. Juga ini Mas Rafiquddin dari Bawaslu Jawa Tengah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai selesai Mas. Alhamdulillah ya, semuanya yang hadir, teman seangkatan saya juga ya, kalau tadi teman angkatan Mas Mehmet dan yang lain, Mas Ali, Mas Taufik, Pak Kristanto, Mas Derajat, Pak Miftah ya, Pak luar biasa, itu masih semua, dan rekan saya yang masih ya, alhamdulillah aktif semua Pak. Ya, kecuali yang dua tadi jadi teman saya ini ada Pak Iksanuddin sama Pak Agus Salim. Ini pertama saya menjadi Panwas Kabupaten bersama beliau ini. Alhamdulillah masih bersama-sama dan masih semangat kan? Alhamdulillah. Dan yang ketiga dengan Mbak Odelia, ini juga Panwas Kabupaten, Panwas saya ketika itu, dan dua tadi almarhum. Lanjut, jadi biar singkat aja. Itu tahun 2008 menjadi Panwas bersama Pak Iksanuddin dan Pak Agus Salim. Singkat cerita, tentunya ini sama nanti akhirnya bahwa Panwas Kabupaten ini kami bertiga. Ini jujur kami di kesekretariatan ini dengan bertiga ini tidak punya kantor awalnya Pak. Kita harus di mobil ngetik, lakukan pengawasan. Nah inilah kalau kita bicara tentang tugas wewenang, tugas Panwas kan harusnya mengawasi dari tahapan pertama ya, tetapi tahapan pertama kita belum bisa mengawasi karena dibentuk setelah lewat tahapan pertama. Demikian pula sekretariat kita harus mengajukan dulu. Nah seperti itu, sehingga kita harus menggunakan fasilitas sendiri. Alhamdulillah kita punya gerobak ele-elean waktu itu ya. Gitu. Terus alhamdulillah bisa difasilitasi berikutnya, yaitu diberi kantor. Lah kantornya ada di depan Kodim, yaitu kantor dulu itu milik Pengairan Jawa Tengah sebenarnya. Ya itu sekarang jadi Sambelaya. Oke, terakhir Pak Ali itu bekasnya Pak Ali. Alhamdulillah ya. Tidak apa-apa saya tampilkan ini sejarah. Jadi ini anggota DPR Pak Hasanuddin yang almarhum. Waktu itu kita panggil. Jadi karena timeline waktunya tidak cukup, ya ini akhirnya datang, berikutnya nggak datang, sudah selesai karena kata luar so. Demikian pula pemasangan ini alat itu di depan kantor Panwas itu sangat berani sekali. Kami juga nggak bisa kan, semua tahu bahwa kita ini bukan eksekutor, sehingga kita harus buat laporan dulu ke KPU karena ini pelanggaran arbitrasi. Kalau pelanggaran pidana tadi Pak Hasanuddin ini masuk dana, tapi ya mental semua. Ini pengalaman. Lanjut ya, ini pemilu
legislatif, kemudian pemilu presiden. Ya, ini kami masih bertiga sama. Ini ada peristiwa contrengan ya waktu itu. Ya, contreng yang digambar Paul Warid. Kendal sangat terkenal waktu itu di Sukoharjo. Saya dengan Pak Kapolda waktu itu, dengan Pak Petnong ya, Kapolwil dan Kapolres. Ini semalam itu udah tidur ngurus itu. Tapi itu alhamdulillah bisa selesai. Tapi tidak masuk ke pidana pemilu karena itu bukan lex spesialis. Itu masuk kepada pidana umum sehingga itu bisa terselesaikan akhirnya terpidana. Tapi bukan Panwas yang menyelesaikan. Okay. Ini yang menonjol pada saat itu, terlepas dari yang lain ada proses yang kita selesaikan di kalau legislatif itu di Ringinaru yang calon akhirnya ditetapkan. Ini kita proses money politik. Pak Sabar waktu itu diproses, akhirnya juga ketika kita tindak lanjuti karena itu kajian kami adalah terpenuhi unsur deliknya, kita laporkan ke polisi waktu itu, tapi akhirnya mental ya, tidak bisa terselesaikan. Pernah kita panggil juga, kita klarifikasi. Bu Widya kan dia pernah kita klarifikasi ya. Jadi Bu Mira juga sampai akhirnya kan kita ke mana, ke PTUN Surabaya. Ini kan kasus Bu Mirna, saya harus sidang di sana ya, ijazah. Itu kan Bu Mirna dengan Pak Masrur, yang menjadi pelapor adalah Bu Widya Kandi. Kami kerja keras betul. Ini satu contoh yang kerja keras waktu itu. Saya harus ke Gontor mengklarifikasi para petinggi-petinggi Gontor. Jadi alhamdulillah di sini ada Mas Gozali, salah satu komisioner Panwas Bawaslu sekarang ini. Ini dulu cucuk lampah saya ini. Dia masih Panwas kecamatan, tapi dia jawabannya panjang sehingga ke Gontor Dewa. Akselerasinya luar biasa. Saya bisa ketemu semua. Alhamdulillah semua bisa dibukakan, hasilnya luar biasa dan bisa menjadi bahan kami dalam sidang di PTUN Surabaya karena lokus deliknya ada di sana sehingga kami harus adakan di PTUN Surabaya. Kalau ini contoh sengketa pilkada ini masih kasus Bupati Widya Kandi waktu itu. Ini ada satu peristiwa sengketa karena rekomendasinya itu dari PKB, ketua umumnya Pak Muhaimin Iskandar. Terus kemudian di sini Pak Abdullah ya yang dapat rekomendasinya, tapi bisa dikasihkan Bu Widya. Sehingga ini menjadi persoalan ketika tanggal yang dibuat jauh beda. Kami lakukan klarifikasi ke Jakarta. Kalau menurut alibi ceritanya itu mestinya dia itu tidak ada di kantor ketika tanda tangan, dia ada di luar negeri. Tetapi dia meyakini saya ada di kantor, ini tanda tangan saya, padahal itu bukan. Nah itulah ketika bicara pemalsuan, kita dia mengakui itu tidak bisa masuk pemalsuan, sehingga sah waktu itu. Ini satu cerita yang kita sudah beli Jakarta, Muhaimin Iskandar. Jadi itu juga peristiwa yang kita lalui, dan peristiwa lain di Sidoarjo. Lanjut coba. Termasuk Pak Sadullah saksinya, ada Mas Tono dan sebagainya waktu itu. Luar biasa. Jadi Pilbub itu memakan energi juga waktu itu, karena ini kencang sekali. Termasuk yang di Pantean malam-malam jam 1 malam seharusnya menyelesaikan peristiwa kuda lumping di sana. Malam-malam itu ada tanggapan kuda lumping gitu. Itu ketika Bu Mirna sama Bu Widya ini saling melapor. Jadi kita 24 jam betul itu kita harus menyelesaikan malam-malam di mana-mana. Jadi itu peristiwa Pilgub, selain money politik mahar, terus itu tadi. Jadi itu peristiwa singkat yang dapat saya sampaikan lah. Ini tata cara barangkali menjadi efektif. Itu memang ada 3 hal. Barangkali ini sudah menjadi populer kalau bicara tentang pengawasan preventif. Preventif itu adalah sosialisasi dan bekerjasama dengan
Gesbanpol, media cetak maupun elektronik. Itu kita harus rutin, sering menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang mestinya tidak dilakukan. Kemudian preventif, pengawasan preventif ya kita mengenal dengan N-K gitu. Jadi A. Artinya niat dikurangi kesempatan sama dengan A, aman. Oleh karena itu kita banyak-banyak melakukan pengawasan agar niat orang mau berbuat salah ini dikurangi dengan kesempatan. Nah, itulah preventif. Tetapi ini tidak populer karena seolah-olah kita itu tidak ada yang ditangani. Aman, karena kita yang aktif kemana-mana, dari pelanggaran mesti nggak jadi aja. Tapi nggak ada pelanggaran yang ditangani. Nah, baru pengawasan represi. Mau tidak mau ketika ada pelanggaran harus ditindak. Nah, contoh-contoh tadi yang saya sampaikan, jadi sampai pidana, bahkan yang kaitan dengan administrasi juga ada yang data kampanye itu tim kampanye itu kadang-kadang ada unsur-unsur yang mestinya dia tidak boleh tetap dimasukkan. Nah, ini juga harus diselesaikan, buatkan rekomendasi kepada KPU. Ini semua. Ini bedanya dengan sinetron. Ketika sinetron itu serius, banyak sponsornya. Tapi ketika bedah buku kok santai-santai ya, banyak sponsornya. Mohon maaf, ini Bang Mehmet, saya kenal betul ketika dulu di Kalimantan Selatan itu. Saya panggil tidak Mbah karena ketuaan, panggil Mbah gitu. Bang Mehmet ini kalau diminta santai, ini dulu sudah mulai masuk ke bedah bukunya, tapi sponsornya terlalu banyak gitu beliau. Terlalu banyak sponsor, sehingga bedah bukunya ini kadang-kadang mulai terlupakan. Lebih menarik sponsornya, akhirnya begitu. Jadi buku ini, kalau saya melihat, ibaratnya teman-teman ketika menentukan awal bulan Hijriah itu, ini belum begitu nampak, masih banyak butuh bahasanya, karena tidak nampak hilalnya maka istikmal, perlu penyempurnaan. Buku ini sudah bagus tapi perlu banyak penyempurnaan terkait dengan pendalaman dari materi ini. Ini kan saya kira masih baru yang diketahui kulit luarnya saja gitu. Belum sampai ke dalam gitu. Sehingga kalau dibaca ini ya, tadi saya sebenarnya tidak setuju kalau dikatakan fiksinya lebih banyak, enggak juga. bukan fiksi lah gitu. Tapi memang kurang mendalam gitu. Masih perlu digali lagi sehingga perlu istikmal, penyempurnaan buku ini. Rasul politik uang tetap tetap diawasi, tapi lebih ke kelembagaan. Jadi intinya gitu. Jadi politik uang memang tidak bisa hilang selama kesejahteraan masih di bawah. Jadi saya berpikiran bagaimana kalau Bawaslu nanti ke depannya bisa kerjasama dengan KPK. Jadi kita tidak menangkap orang-orang pada waktu pemilu, tapi kita awasi mereka-mereka yang jadi kita kerjasama dengan KPK itu malah bagus. Saya kira lebih bagus lagi. Terus yang kedua, saya sedikit kaget ketika rombongan dari Bawaslu itu datang ke rumah penyidik, terus ke Atebo yang Diaro. Terus saya belum menyiapkan apa-apa karena pada hari itu tanggal 7 itu ulang tahun saya. Terpaksa saya berikan apa itu, guyonannya di situ. Jadi saya malah merasa gimana gitu loh. Jadi di situ, jadi kita belum apa-apa, dan mungkin ini dari hasil buku ini jadi hadiah dari ulang tahun sudah dulu aku wawancara. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Mbah sekarang. Iya. Cucu saya Pak. Baik. Menarik. Yang maksudnya buku ada dialog seperti itu. Kalau cuma mendengarkan itu kayak anak SD. Ini ada dialog, ada masukan, teman dan sebagainya. Termasuk berani untuk mengatakan bahwa buku ini perlu disempurnakan gitu loh.
buku ini menurut Mas Derajat ya, yang saya kenal ini luar biasa, juga seorang penulis. Buku ini perlu di apa Mas istilahnya jenengan tadi? Disempurnakan lah gitu loh. Pertanyaannya, bagaimana cara menyempurnakan buku ini tatkala buku ini sudah di launching gitu loh? Mungkin jawaban yang pertama, ya memang harus disempurnakan, ya kan? Biaya, hubungannya kan biaya, biayanya masih ya Mas, masih tapi biaya masih itu satu. Iya, oke. Ada jalan sih guys. Sekarang kan zamannya no paper, jadi no kertas, tidak mesti kertas. Apakah buku itu dipakai digital? Jadi transformasi digital dilakukan dan Bawaslu Kendal menggunakan itu. Dan problem penulisnya ini kan penulis keroyokan, dan penulisnya adalah penulis orang dalam. Satu sisi harus menjaga keseimbangan itu juga. Artinya bisa jadi ada unsur-unsur subjektif yang masuk di dalam tulisan ini, meskipun itu sudah coba kita kikis dengan cara kita nulisnya berdasarkan pada bukti, fakta, data, dan informasi yang ada, yang itu ada sumbernya, kan begitu. Suatu yang berbeda dari sisi kewenangan. Satu sisi memang Bawaslu itu ya menangani dugaan pelanggaran pidana, tapi pada saat yang sama juga menangani proses-proses penyelesaian sengketa, yang salah satu proses penyelesaian sengketa itu adalah melalui mediasi. Penyelesaian sengketa ini bisa diajukan oleh partai politik yang merasa dirugikan atas keputusan KPU, ataukah sengketa antar partai politik. Ketika ada sengketa itu, kami melakukan proses penyelesaian sengketa. Salah satunya melalui mediasi. Kalau mediasi nggak ketemu, ya proses berikutnya adalah adjudikasi. Jadi batasannya seperti itu. Maka dari sisi di Undang-Undang 7 itu kan Bawaslu didorong untuk melakukan proses pencegahan dan penindakan dalam dua hal. Satu adalah penyelesaian sengketa, proses. Yang kedua adalah penindakan pelanggaran. Nah, pidana pemilu termasuk politik uang itu masuk kategori penanganan pelanggaran. Mediasi partai politik yang merasa dirugikan itu prosesnya adalah penyelesaian sengketa. Itu mungkin dari saya, tapi seluruhnya saya mengapresiasi dari apa-apa yang kemudian sudah dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota di Kendal, dan Bawaslu Kabupaten Kota bisa seperti hari ini. Kalaulah ada sedikit ya kelebihan-kelebihan, itu juga bagian dari kontribusi Bapak Ibu semua, para pengawas pemilu di periode-periode sebelumnya, termasuk